Sudah kuselidiki, orang yang memperkosa gadis itu dan menjual obat terlarang sekarang ada di klub ini. Xiao Xiao, kau pemilik perusahaan, tidak perlu melakukan ini. Semua pengeluaran di sini ditanggung oleh CEO triliuner, Tuan Lu. Wow. Hor. Pak Lu, Anda adalah teman sekelas kami yang paling sukses. Saya minum segelas penuh, Anda terserah. Pak Lu kita sekarang tidak hanya sukses, tetapi juga ditemani wanita cantik. Yunyun, dia adalah bunga kampus kita. Kak Lu dan Kak Yunyun, pasangan yang serasi, cocok sekali. Kak Lu kita sekarang sangat sukses. Apakah Tang Xiao yang dulu diputuskan dengan kejam akan menyesal? Iya, Tang Xiao yang dulu ambisius. Kira-kira dia sekarang sedang apa ya? Bukankah itu Tang Xiao? Tang Xiao, kau bilang kau tidak bisa ikut reuni, ternyata sibuk jadi pelayan ya? Hahaha. Bukankah ini Nona Tang Xiao yang dulu memesona seluruh kampus? Kenapa sekarang bekerja sebagai pelayan di sini? Aduh, gelas anggurnya tumpah. Anu, Tang Xiao, bersihkan. Pak, tolong angkat kaki Anda. Pelayan, siapa yang menyuruhmu pergi? Akan ada pertunjukan bagus. Zhao Qiang dulu pernah mengejar Tang Xiao, tapi dianggap seperti angin lalu. Ku dengar pelayan di klub ini akan melakukan apa saja asal dibayar. Ku berikan kau 2 juta, habiskan minuman ini. Lumayan menarik. Ku tambah 2 juta lagi. Hahaha. Hehehe haha. Lanjutkan minum. Tang Xiao, kau sampai sejatuh ini, demi uang apapun kau lakukan. Pak Lu, tolong jaga sikap Anda. Dulu kamu bilang ingin hidup mewah, tapi sekarang begini jadinya. Jadi pelayan. Apa salahnya jadi pelayan? Saya mencari nafkah sendiri, tidak memalukan. Kamu dulu ambisius sekali. Dengan keadaan seperti ini, pasti sangat tertekan. Begini saja, saya beri kamu jalan keluar. Jalan keluar apa? Kamu puaskan aku, mohon padaku, mungkin aku akan iba, dan mengizinkanmu menjadi selingkuhanku. Aku sekarang adalah orang kaya yang paling kamu cintai. Bukankah kau bersama Zhu Yunyun sekarang? Cemburu. Aku dan Zhu Yunyun tidak ada hubungan apa-apa. Tentu saja, menjadi selingkuhanku tidak semudah itu. Kamu harus melayaniku dan aku sangat dominan. Maaf, saya tidak berteman dengan orang menjijikan. Ada orang di dalam bernama Zhao Qiang telah membius seseorang, tangkap dan laporkan ke polisi. Baik. Tang Xiao, 5 tahun yang lalu, saat aku sangat mencintaimu, kamu memutuskan untuk putus. Kali ini aku kembali untuk meminta penjelasan darimu. Mama.
kau sudah menikah. Kamu sudah menikah. Selamat ulang tahun. Xiao Xiao adalah milikku. Kamu masih mau merebutnya. Tidak akan kubiarkan. Kamu gila. 5 tahun lalu putus denganku, lalu memilih orang kaya baru ini. Lalu kenapa? Aku dan Qin Leming sudah menikah dan punya anak. Apa yang kamu lihat darinya? Hidung pesek, wajah lebar, tidak berguna sama sekali. Tidak ada hubungannya denganmu? Mirip sekali dengan orang yang ada di foto ibu. Anak ini jelek sekali. Mau bagaimana lagi? Ayahku jelek, jadi aku jelek. Ibu, apakah paman yang menyebalkan itu? Bukan, hanya orang yang tidak penting. Aku belum menikah. Kau menikah. Bahkan dengan Qin Leming, orang kaya baru itu. Tang Xiao, kau hebat. Benarkah kakak akan mengajakku makan besar? Iya. Berhenti. Ayo. Qin Leming. Dia selingkuh. Qin Leming. Lu Jingji. Kenapa kau brengsek sekali? Sudah punya anak, masih main perempuan? Aku brengsek atau tidak, apa hubungannya denganmu? Tang Xiao benar-benar buta. Kau bisa suka dengan orang sepertimu. Kau begitu peduli padanya. Apa kau masih menyukainya? Tentu saja tidak. Aku hanya tidak suka denganmu. Tunggu saja, aku pasti akan membongkarmu. Kak, apa kakak bersama Kak Xiao Xiao? Andai saja, sayangnya hatinya dipenuhi oleh orang bodoh. Tang Xiao, sekolah tidak melarang pacaran, tapi kau hamil di luar nikah. Pengaruhnya sangat buruk. Pak Guru, aku dan Jingqi saling mencintai, dan kami juga sudah mahasiswa. Lu Jingqi adalah pewaris orang terkaya di kota Jiang. Jika masalah ini terungkap, keluarga Lu bukan hanya memiliki satu putra. Tapi, pikirkanlah dia. Cinta bukanlah memiliki tetapi merelakan. Kamu ngapain kesini? Aku kesini mau nunjukin sesuatu ke kamu. Orang kaya baru yang kamu nikahi itu gak cuma jelek, tapi juga selingkuh. Aku saranin, sebaiknya kamu cepat cerai sama dia, lalu cari pria yang lebih baik. Tentu saja, pria seperti aku belum tentu mau sama janda, beranak satu kayak kamu. Tapi, kalau kamu mau mohon-mohon sama aku, mungkin aku bisa luluh dan mempertimbangkannya. Aku nggak akan cerai. Dia selingkuh, kamu nggak mau cerai? Selama dia nggak bawa selingkuhannya ke hadapanku, aku bisa tahan. Tang Xiao, kamu sesuka itu sama uang. Demi uang, harga dirimu kamu buang. Karena Xiao Bao butuh seorang ayah, sedangkan kamu? Papa, Pipi kangen banget sama Papa. Papa kapan pulang? Papa segera pulang. Pipi, anak baik. Sedangkan aku... Nggak nyangka, Lu Jingqi, kamu sudah punya anak. Kamu juga punya anak. Kenapa aku nggak boleh? Kalau begitu, jangan cari selingkuhan di luar. Berikan contoh yang baik untuk anakmu. Tang Xiao terhadap orang kaya baru itu sangat mencurigakan. Selidiki, Tang Xiao dan Qin Leming, kapan mereka menikah, dan juga anak itu baik.
Aduh. Aduh. Ayah, pengasuh menindasku. Tidak. Kami benar-benar tidak. Rambutnya basah semua. Tidak. Sudahlah, kamu dipecat. Cari pengasuh lagi. Jaga pipi baik-baik. Dia adalah satu-satunya keturunan kakakku, tidak boleh disakiti. Selalu mencari pengasuh. Bagaimana bisa? Pipi harus dicarikan ibu. Bu? Bagaimana ibu bisa ke sini? Teman kuliahmu, Yunyun, yang kita kenal baik, sengaja datang mengunjungiku, sangat perhatian. Aku sangat menyukai Yunyun. Kamu juga sudah dewasa. Kalau begitu kalian ngobrol saja, aku masih ada urusan. Ngobrol baik-baik dengan Yunyun. Ayo, Pipi. Sebenarnya kedatanganku kali ini hanya untuk melihat Tante, tidak ada hal lain. Rumahku ada di sebelah, bagaimana kalau kamu mengantarku? Rumahmu sedekat ini? Iya. Kalau begitu, pulanglah sendiri. Pipi? Tante, terima kasih untuk konsol gamenya. Anak pintar. Pipi, hari ini ada rapat orang tua, ayahmu juga akan datang. Kamu harus ingat untuk membantu Tante bicara hal-hal baik, ya? Baik. Aku pergi ke sekolah. Hati-hati. Tang Xiaobao, kamu hebat sekali. Peringkat 1 lagi. Coba aku lihat kertas ujianmu. Tidak juga. Ini semua berkat ibu. Tang Xiaobao pasti mencontek. Dia bahkan tidak ikut les privat, kok bisa dapat peringkat 1. Ayahku bahkan menyewa guru privat terbaik untukku. Aku saja tidak mendapatkan nilai sempurna. Pasti, Ibu Tang Xiaobao, kan seorang pelayan, dia setiap hari menemani orang minum, mana mungkin punya uang untuk membayar les privat. Li Xiaofei, ibuku adalah bos besar KTV. Orang-orang yang pergi ke KTV itu jahat, kotor, bau, dan miskin. Seperti tikus God mau dapat peringkat 1, pasti mencontek. Jangan bicara tentang ibuku. Bu Guru, Tang Xiaobao memukul saya. Ada apa? Pipi bilang aku mencontek dan bilang ibuku gadis bar. Dia juga bilang keluargaku. Semua seperti tikus. Bu Guru, tidak. Tang Xiaobao bohong. Betul, saya bisa jadi saksi. Tang Xiaobao, apapun yang orang lain katakan, kamu tidak boleh memukul. Sekarang, ibu akan membatalkan nilai ujianmu. Kali ini, peringkat pertama ujian kita adalah Lu Pipi. Kenapa? Nilainya 10 poin lebih rendah dariku. Karena Lu Pipi adalah murid yang berprestasi dan baik, dan juga ayahnya baru saja menyumbang 4 miliar ke sekolah. Ibumu bisa menyumbang apa untuk sekolah? Sebotol bir, sisa orang lain? Bu Guru, tidak adil. Saya akan lapor ke kepala sekolah. Tang Xiaobao, apa ibumu tidak pernah mengajarimu untuk menghormati guru? Kamu merundung teman sekelasmu, memukul orang di tempat. Saya akan membatalkan nilaimu dan menghukummu membersihkan sekolah selama 1 minggu. Dia yang duluan mengejek saya. Kenapa mereka tidak dihukum? Tang Xiaobao, apa kamu mengajari saya bagaimana menjadi seorang guru, walaupun nilai ujianmu selalu mendapatkan peringkat pertama? Tetapi sekarang yang terpenting adalah moral, kecerdasan, fisik. Nilai bagus saja tidak cukup, moral yang buruk juga tidak baik. Saya rasa tidak hanya membatalkan nilaimu, saya juga harus menelepon ibumu, meminta ibumu datang untuk meminta maaf kepada Lu Pipi. Harus berlutut minta maaf. Baik, berlutut minta maaf lebih tulus. Tang Xiao, anakmu berkelahi di sekolah, sekarang datanglah. Anak dari keluarga single parent memang tidak punya sopan santun. Sayang, siapa yang merundungmu?
Aku hanya mengejeknya sedikit, dia langsung memukulku. Buzu, saya sudah menghukum Xiao Bao membatalkan nilainya. Cukup dengan membatalkan nilainya, suruh anak haram ini sekarang juga berlutut minta maaf. Kalau tidak, saya akan lapor ke kepala sekolah, memecatmu. Siapa bilang saya anak haram? Saya punya ibu. Kamu memang punya ibu, tapi semua orang tahu, ibumu bahkan belum lulus, sudah tidur dengan pria hidung belang. Kamu bilang, kamu bukan anak haram, lalu apa kamu tahu siapa ayahmu? Dia. Ayah, dia memukulku. Kenapa kamu memukul orang? Sama seperti ayahmu, kasar dan tidak punya sopan santun. Tidak. Pak Lu, Anda mendidik Pipi dengan sangat baik, dia pasti tidak akan memukul orang. Tang Xiao Bao memang selalu tidak patuh di taman kanak-kanak, suka berbohong, dan juga sering mengganggu teman-teman lainnya. Apalagi yang mau dibicarakan? Sudah berbohong, memukul orang lagi, cepat minta maaf kepada Pipi. Aku tidak berbohong, aku tidak mau minta maaf. Sudah memukul orang tapi tidak mau minta maaf? Bagaimana ibumu mendidikmu? Masih kecil sudah suka melakukan kekerasan, kalau sudah besar pasti jadi pembunuh. Ayahnya itu orang kaya baru yang tidak punya sopan santun. Ternyata orang barbar yang tidak tahu aturan. Cih. Aku memang tidak punya sopan santun, karena ayah memang tidak punya sopan santun, orang yang tidak tahu aturan. Bu Guru Li, Tang Xiao Bao main tangan saja, pasti dia punya kecenderungan kekerasan. Pipi satu TK dengan dia, berbahaya. Sebaiknya ibu segera keluarkan dia. Anak nakal seperti ini memang harus segera dikeluarkan. Tang Xiao Bao, kamu cepat minta maaf sama Lu Pipi, kalau tidak ibu akan keluarkan kamu. Dengar tidak, minta maaf sama Lu Pipi. Aku tidak mau ayah lagi. Kalian tidak punya malu kah? Keroyok anak kecil? Mama, mereka membuli aku. Lu Jingqi, kamu berani membuli anakku? Aku tidak, anakmu banyak bohongnya. Dan main tangan pula, sama seperti ayahnya, gen buruk. Kamu membela anak haram ini dan memukulku. Kamu tidak berhak bicara tentang dia. Kenapa aku tidak boleh bicara? Dia seburuk ini tidak boleh dibicarakan? Masih mau mukul lagi? Karena kamu pantas dipukul. Lepaskan aku, lepas. Pak Lu, sudah jelas, ayah Tang Xiao Bao bukan Qin Leming, tapi bapak. Apa? Lu Jingqi, kau keterlaluan. Kau menyuruh orang menyelidiki aku dan Xiao Bao. Cepat katakan apa yang terjadi. Saya di sekolah kalian, saat memeriksa berkas, saya menemukan Nyonya Tang Xiao dulu alasan keluar dari sekolah adalah hamil di luar nikah. Tepat saat kalian sedang berpacaran. Tang Xiao, kau bahkan mengandung anakku, mengapa meninggalkan aku? Saat aku berpacaran denganmu, aku juga berpacaran dengan Qin Leming. Aku mengandung anaknya, putus denganmu, sangat masuk akal. Benar, aku pernah melihat mereka berdua bermesraan di hutan kecil, memacari dua orang sekaligus. Tang Xiao, kau jahat. Aku tidak percaya. Siapa yang buta, mau orang kaya baru itu? Ini alasan saja kan? Kau jangan terlalu percaya diri. Kau sudah punya anak, lebih baik urus anakmu, didik dia dengan baik. Aku juga tidak mau punya ayah jelek sepertimu. Bu Guru Li, Anda sebagai guru, kelakuan Anda tidak baik, Anda tidak pantas mendidik anak. TK seperti ini, Xiao Bao tidak akan tinggal di sini. Xiao Bao, ayo kita pergi. Siapa yang berani pergi? Siapa yang berani mengusik cucuku? Kau yang mengusik cucuku, kan? Apa yang kau lakukan? Kau itu ibu dari anak nakal itu. Aku tidak terima kau bicara begitu tentang Xiao Bao. Putramu mengusik cucuku. Sedikit omelan saja sudah untung. Kemarilah, tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Kau melanggar hukum? Lepaskan ibuku. Melanggar hukum? Anak kecil tak boleh dipukul. Orang dewasa masih boleh kan? Putramu mengusik cucuku, kau harus bertanggung jawab. Bu, jangan memukul. Lepaskan. Jingqi, anak nakal itu mengusik Pipi. Kau malah membela ibunya? Bu, anak nakal yang ibu maksud adalah cucu ibu sendiri. Omong kosong apa kau? Tang Xiao, aku diam-diam mengambil rambut Xiao Bao untuk tes DNA. Hasilnya akan segera keluar. Jingqi, kau bilang Tenak Xiao Bao itu cucuku? Aduh, bagaimana aku bisa begitu tega pada cucuku sendiri? Aku benar-benar bodoh. Tang Xiao, wajahmu... Ibu jangan ikut campur. Iya.
Bolehkah aku melihat laporan itu? Belum keluar. Tunggu sebentar. Aku tidak akan ikut campur dalam drama ini. Kalian main saja sendiri. Permisi. Hati-hati di jalan. Lain kali mampir ke rumah ya. Tante, sebenarnya Pak Lu salah paham. Tang Xiaobao bukan cucu Tante. Yuyun, kamu gadis yang baik. Lain kali Tante akan bantu mencarikan beberapa pria muda untukmu. Zhao Qiang, orang yang melaporkanmu karena memberi obat pada perempuan dan membuatmu ditangkap adalah Tang Xiao. Xiaobao, ada orang yang terlahir jahat. Kamu hebat sekali hari ini. Mama, apa orang itu ayah? Xiaobao, kamu ingin punya ayah? Aku tidak mau. Dia tidak pantas jadi ayah. Aku tidak akan mengakuinya. Punya mama saja sudah cukup. Xiaobao benar. Orang seperti Lu Jingqi tidak pantas menjadi ayah Xiaobao. Mama, semua anak kecil punya ayah. Sudahlah, jangan bicarakan dia. Mama beri Xiaobao kue yang manis, enak kan? Mama. Xiaobao. Xiaobao. Tang Xiao, aku kirim lokasinya, datang dan cari anakmu. Zhu Yunyun. Zhu Yunyun, anakku mana? Anakku mana? Mau tahu? Tang Xiao, kau memang bodoh. Xiaobao. Menculik anak kecil itu melanggar hukum, apalagi itu anak Pak Lu. Mana berani saya macam-macam. Kau membohongiku, kenapa? Kenapa? Kau pikir kau siapa? Waktu sekolah, kau sudah menawarkan diri untuk tidur dengan Pak Lu. Sekarang masih mau merebut dariku? Zhu Yunyun, kau terlalu banyak berpikir. Aku sama sekali tidak berpikir untuk... Diam. Kemari engkau. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Zhu Yunyun. Zhu Yunyun, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Bukankah kau mau melaporkan aku? Kau pikir kau bisa apa? Cuci mulutnya, lihat dia masih berani merebut pria dariku. Tutup mulutnya. Halo, Pak Lu. Kudengar Tang Xiao ada di tempatmu. Kau cari dia untuk apa? Kudengar Tang Xiao ada bersamamu. Ada urusan apa kau mencarinya? Aku sedang jalan-jalan dengan dia. Aduh, sebelumnya aku memang salah menilainya. Tang Xiaobao anak yang baik. Aku ingin meminta maaf padanya dengan tulus. Benarkah? Lalu kalian sedang jalan-jalan di mana? Kau menginterogasiku? Aku tidak akan menyakitinya. Biarkan Tang Xiao bicara. Dia sedang asyik bermain. Tidak ada waktu untuk mendengarkanmu. Tenang saja, nanti dia akan pulang. Baiklah, hati-hati. Lu Jingqi, tol. Suara apa itu tadi? Apakah Tang Xiao memanggilku? Zhu Yunyun, biarkan Tang Xiao bicara. Zhu Yunyun, biarkan Tang Xiao bicara. Aduh Pak Lu, Tang Xiao sedang makan, dia tersedak. Tang Xiao, kenapa engkau ceroboh sekali? Makan pelan-pelan. Pak Lu, jangan berlebihan. Aku mentraktirnya permen lollipop. Pak Lu, apa kau tidak percaya padaku? Baiklah. Asisten Qi suruh perusahaan mencari di seluruh jaringan lokasi Tang Xiao. Dasar sampah kau. Tutup pintunya.
Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tidak ada sinyal di sini. Kau pikir Lu Jingqi berapa lama bisa menemukanmu? Zhu Yunyun, kau akan mendapat balasan atas perbuatanmu ini. Balasan? Itu hanya ucapan orang yang tidak berdaya. Zhu Yunyun, meskipun kau menyiksaku, Lu Jingqi tidak akan menyukaimu. Jangan bodoh. Bodoh? Membiarkanmu hidup yang bodoh? Kenapa diam saja? Lanjutkan. Hahaha. Selama ini, aku masih punya sesuatu yang bagus untukmu. Apa salahku padamu? Hidupmu itu kesalahan. Lihat, pertunjukan dimulai. Jangan mendekat. Apa yang kau inginkan? Pak Lu, berdasarkan perbandingan DNA, Tang Xiaobao adalah putra Bapak. Berdasarkan lokasi ponsel, mereka sekarang berada di gudang tua di pinggiran kota. Gudang? Tang Xiao dalam bahaya. Inilah kejutan yang sudah kusiapkan untuk kamu. Puas? Mereka semua sangat berpengalaman, paling tahu cara mempermainkanmu, bisa membuatmu nyaman. Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Buka mulutmu. Telan. Obat apa yang kamu berikan padaku? Tentu saja, obat yang membuatmu sangat bergairah. Aku sudah mengeluarkan banyak uang. Berani-beraninya kamu memberiku obat seperti itu. Kamu akan menyesal. Diam. Kamu pikir kamu siapa berani memarahi? Kamu itu hanya perempuan jalang rendahan, tidak punya harga diri, tapi berani bermimpi menjadi orang kaya, benar-benar mimpi di siang bolong. Lu Jingqi ingin menikahimu, ya? Kalau begitu, akan kuhancurkan kamu. Jangan mendekat. Aku paling suka melihat adegan seperti ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dengan penampilanmu yang binal seperti ini, apa dia masih mau sama kamu? Lepaskan aku. Aku sudah lama putus dengannya. Aku tidak akan menikah dengannya. Lepaskan aku. Sekarang, apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Kalau mau teriak, teriak saja yang keras. Siapa tahu, kamu bisa sedikit lebih lega. Tolong, jangan sampai mati, biarkan dia tetap hidup. Setelah selesai merekam video, buang dia ke jalanan. Tolong. Tolong. Kenapa ada telepon lagi? Biarkan Tang Xiao mengangkat telepon. Saya ingin mendengar suaranya. Pak Lu, ada keperluan apa Anda mencari Tang Xiao? Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan. Tapi ingat, jangan sakiti Tang Xiao. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku mencelakai Tang Xiao? Saya ingin mendengar suaranya sekarang. Kalau tidak, saya tidak tenang. Baik. Tang Xiao, kalau kamu tidak ingin terjadi sesuatu pada anakmu, bicara yang baik. Lu Jingqi. Tang Xiao, apakah kamu bersenang-senang hari ini? Aku sangat senang. Aku dan Yu Yun sedang di taman hiburan. Syukurlah kalau begitu. Sekarang, apa Anda sudah tenang? Ju Yun, kamu bukan anak kecil. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, kamu lebih tahu dari saya. Kalau sampai Tang Xiao kenapa-kenapa, kamu akan berurusan denganku. Cepat sedikit, Tang Xiao dalam bahaya. Perempuan jahat. Lu Jingqi ternyata demi kamu mengancamku. Lihat baik-baik wajahmu, memang pandai menggoda pria. Ambilkan aku pisau, katamu, aku harus mulai dari mana? Sekarang kau masih sempat berhenti, kita masih bisa menjadi sahabat baik. Diam. Apa hakmu
untuk menganggapku sahabat sampah sepertimu? Pantasnya mati di luar sana. Terserah kalian mau bermain bagaimana. Semakin parah semakin baik. Aku paling suka menonton drama seperti ini. Hahaha. Hentikan. Ayo pergi. Kau baik-baik saja? Pak Lu? Tang Xiao, entah bagaimana bergaul dengan orang yang tidak benar, aku sudah bilang padanya untuk tidak bergaul dengan mereka, tapi dia tidak mendengarkanku. Kau pikir aku bisa kau tipu? Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku tidak menyukaimu, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kau berulang kali menindasnya, bahkan ingin orang lain mencemarkannya. Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Maaf. Asisten Qi, bawa dia pergi dari sini. Jangan. Habisi orang-orang di luar. Sakit tidak? Sakit tidak? Kau coba sendiri saja bagaimana? Aku akan berusaha lebih pelan. Xiao Bao sudah ditemukan? Jangan khawatir dulu, dia sudah ditemukan. Mereka tidak menyakiti anakku, dia ingin menyakitimu. Seandainya aku menyadarinya lebih awal, akan lebih baik. Kau tidak akan menderita seperti ini. Kau sudah datang tepat waktu, aku terlalu terburu-buru. Lalu aku mengirimu pesan, tanpa menunggumu datang. Jangan terlalu khawatir. Beristirahatlah dengan baik. Saat kau sembuh, aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kau adalah istriku. Siapa istrimu? Meskipun Xiao Bao adalah anakmu, aku tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak hanya akan menikahimu, kau juga akan menjadi nyonya grup Lu. Sudahlah. 6 tahun lalu aku tidak memiliki takdir ini. Sekarang pun tidak. Kenapa tidak? Sikapku Lu Jingqi, itu pasti cukup. Jadi, Pak Lu pikir, aku tidak pantas untukmu? Tidak. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungmu. Bahkan jika kau hanya karyawan kecil dengan gaji 6 juta rupiah per bulan, aku bisa menerimanya. Hanya saja, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tapi kau tahu, aku sudah menemukan pekerjaan sederhana. Aku tidak akan pergi ke KTV lagi. Selamat pagi, Nyonya. Nyonya. Lu Jingqi, aku hanya pergi bekerja. Kenapa engkau membuat keributan seperti ini? Dan juga, aku bukan istrimu. Kau tentu saja istriku. Tang Xiaobao sudah pulang bersamaku. Jadi, aku harus melindungimu. Tidak boleh ada yang mengganggumu. Melindungi apa? Kurasa engkau hanya ingin mempermainkanku. Aku peringatkan engkau, jangan beritahu orang-orang di kantorku kalau aku istrimu. Bagaimana kalau di luar? Kau? Jika kau ingin bekerja, kau bisa tetap di grup Lu. Aku akan menjadikanmu manajer umum. Lalu, aku bisa menjadi suami rumahan. Kau yang menghidupiku. Sudahlah? Apa katamu? Tidak ada. Sudahlah, Presdir, cepat bawa orang-orangmu pergi. Tidak apa-apa. Aku tidak sibuk. Pergi. Baiklah. Lu Jingqi, aku peringatkan engkau, jangan ungkapkan identitasku. Hati-hati, Nyonya. Asisten Qi beritahu, akuisisi perusahaan tempat istriku bekerja, beritahu mereka, istriku magang di departemen desain. Kenapa mobil ini terlihat familiar? Lin Tang Tang? Kebetulan sekali,
kau juga magang di Feng Yao ya? Kau siapa? Aku, Tang Xiao. Kita dulu, satu kelas di tahun pertama kuliah. Oh, jadi kau itu Tang Xiao yang suka main-main dengan laki-laki, hamil di luar nikah, dan suka menjiplak karya orang lain. Di perusahaan, jangan bilang kau kenal aku. Aku jelas-jelas mengajukan cuti kuliah, lalu melanjutkan studi ke luar negeri. Kok bisa jadi dikeluarkan dari sekolah karena menjiplak? Halo? Apa? Perusahaan diakuisisi? Nyonya Presdir akan datang ke perusahaan. Magang? Supervisor, ada apa? Kalian berdua, cepat sambut Nyonya Presdir denganku. Perusahaan telah diakuisisi. Nyonya Presdir akan datang ke departemen kita untuk magang. Supervisor, departemen kita kedatangan 2 anak magang, yang mana Nyonya Presdir. Kau tidak lihat? Yang satu diantar dengan mobil mewah, bernilai puluhan miliar. Yang satu lagi, naik sepeda listrik butut. Siapa Nyonya Presdir? Masih perlu dipertanyakan? Mei benar, meskipun Nyonya Presdir magang di tingkat dasar, dia pasti berbeda dengan anak magang, kre lainnya. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Bisakah departemen desain kita menonjol di perusahaan tergantung pada kali ini? Kau datang ke departemen desain untuk magang kan? Aku supervisor departemen desain, Wang Hong. Ini Mei, Lin, kami khusus datang untuk menyambut Anda. Halo, aku anak magang baru, Lin Tang. Nyonya, Anda tidak perlu berpura-pura. Identitas Anda, kami semua sudah tahu. Orang-orang ini sangat sopan padaku. Mereka menganggapku sebagai Nyonya Presdir. Bagus juga bisa memanfaatkan identitas ini. Ya, aku datang untuk pelatihan di tingkat dasar. Sudah ku bilang jangan beritahu kalian? Presdir juga takut Anda akan kesulitan. Dia istri Presdir, perusahaan ini. Lin Tang, kau sudah menikah? Nyonya, kalian saling kenal? Dia hanya orang yang bermain-main dengan pria saat kuliah dan suka menjiplak lalu dikeluarkan dari sekolah. Aku tidak mengenalnya. Ternyata orang yang tidak lulus kuliah. Bagaimana orang seperti ini bisa magang di perusahaan kita? Lin Tang, aku dikeluarkan karena menjiplak itu bohong. Jangan memfitnahku, oke? Bagaimana dengan hamil di luar nikah? Aku. Anak magang baru kan? Nyonya bilang dia tidak mengenalmu. Nyonya, silakan lewat sini. Karyawan sangat menjilat kepada Nyonya Presdir. Untung aku tidak pergi ke grup lu. Kalau tidak... Hei, yang baru, buatkan kopi untuk Nyonya. Tang Xiao, aku memanggilmu, kau dengar tidak? Aku selalu minum kopi giling tangan, minum kopi instan seperti ini, ku akan alergi. Saya biasanya hanya minum kopi giling tangan, minum kopi instan seperti ini, saya akan alergi. Dengar tidak? Cepat siapkan untuk Nyonya kopi giling tangan. 3 km dari perusahaan, ada sebuah kedai kopi kelas atas. Sekarang kamu pergi. Dia bukannya tidak punya tangan dan kaki. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk disuruh-suruh. Tertawa sampai mati aku, kamu bahkan belum lulus kuliah, masih bicara soal pekerjaan, desain perusahaan, kamu mengerti? Anak magang baru, semuanya mulai dari melakukan pekerjaan kasar, kamu bisa melakukan tugas untuk Nyonya, itu sudah merupakan suatu kehormatan. Kamu masih berdiri di sini untuk apa? Cepat pergi, jangan ganggu pekerjaan departemen kami. Kalian, sudahlah, baru beberapa hari di sini, sudah berkonflik dengan rekan kerja. Jika diketahui Lu Jingqi, pasti akan menertawakanku, nanti memaksaku pergi ke grup Lu, juga merepotkan, lebih baik bersabar saja. Kopi giling tangan, ya, kopi giling tangan. Nyonya, kopi giling tangan. Aduh, Tang Xiao, apa yang kamu lakukan? Aduh, bahan dan potongannya ini, jangan-jangan ini haute couture? Kudengar pakaian haute couture, harganya miliaran rupiah. Tang Xiao, bisakah kamu hati-hati? Kamu mengotori pakaian? Nyonya Presdir, bisakah kamu menggantinya? Lihat apa? Pakaianku ini adalah haute couture terbaru. Dari desainer internasional terkenal Miss Wear, menjual seluruh keluargamu, tidak akan bisa menggantinya. Bagaimana aku tidak ingat? Aku pernah mendesain pakaian ini. Miss Wear-mu ini palsu. Apa yang kamu bicarakan? Aku istri Presdir, bagaimana mungkin palsu?
Di konferensi pers akhir tahun lalu, Miss Weir sudah mengumumkan akan istirahat 2 tahun. Bagaimana mungkin ada desain baru yang dirilis? Sepertinya memang ada berita seperti itu. Para desainer ini memang tidak mendesain untuk umum, tapi bukan berarti tidak mendesain untukku. Orang miskin, jangan menggunakan pemikiran orang biasa untuk mempertimbangkan urusan orang kaya. Meskipun pakaianmu ini adalah rancangan Miss Weir, tapi rancangan Miss Weir selalu menggunakan jahitan khusus. Lihat punyamu ini, jelas bukan? Tang Xiao masih saja ngotot. Kamu bahkan belum kuliah, kamu tahu tentang jahitan Miss Weir? Tang Xiao, jangan gunakan pandangan dangkalmu untuk memfitnah. Ada apa di sini? Pak Wang, Tang Xiao ini tidak hanya mengotori bajuku yang berharga miliaran rupiah, tapi juga malah memfitnahku. Dia bilang bajuku palsu. Baju Nyonya? Bagaimana mungkin palsu? Tang Xiao, cepat minta maaf kepada Nyonya. Kalau kau minta maaf sekarang, aku masih bisa melihat engkau teman sekelasku dulu dan tidak akan mempermasalahkan ini. Bukan kalian? Begitu saja percaya padanya? Memangnya kenapa? Percaya padamu yang cuma magang kecil? Orang bisa berbohong, tapi baju tidak. Miss Weir asli menggunakan jahitan 3 lapis agar garis baju terlihat lebih sempurna, lebih indah. Kalian bisa lihat bajunya, jelas bukan jahitan, 3 lapis yang kukatakan. Mulai mengarang lagi? Hei, kalian lihat sendiri, akan tahu. Sepertinya dia benar. Baju ini benar-benar palsu? Tapi di internet juga bilang, Miss Weir juga mengeluarkan model yang nyaman, belum tentu menggunakan jahitan seperti itu. Oh iya, yang kupakai ini memang suamiku belikan dengan harga mahal, model yang nyaman, mana mungkin pakai cara biasa. Untuk mengeceknya, sudah kubilang, baju Nyonya ini bagaimana mungkin palsu? Aku benar-benar merugikan diri sendiri. Demi kenyamanan bajuku sendiri, aku tidak menggunakan jahitan ini, malah jadi bumerang untukku. Kau menggumamkan apa? Maksudku, bisakah Nyonya Presdir membawa kami yang tidak tahu apa-apa ini untuk bertemu dengan Presdir? Dia jelas-jelas memakai baju palsu, tapi bersikeras bilang asli. Aku ingin lihat Nyonya Presdir ini asli atau palsu. Presdir baru saja mengakuisisi perusahaan kita. Jika departemen desain kita bisa bertemu dengan beliau lebih dulu. Iya. Kalau bisa makan bersama beliau, itu akan sangat bagus. Nyonya, urusan kecil ini pasti tidak masalah kan? aku harus mencarikannya dari mana? Seorang presdir? Nyonya sepertinya tidak mau menyetujuinya. Kelihatannya dia meremehkan departemen desainku. Bukan. Hanya saja suamiku sangat sibuk, akhir-akhir ini mungkin tidak punya banyak waktu. Kurasa dia masih belum menganggap kita sebagai bagian dari mereka. Begini saja, sebagai permintaan maaf, akhir pekan ini aku akan mengajak kalian semua untuk melihat vilaku di Istana Awan. Istana Awan? Satu villa di sana bernilai ratusan triliun? Kudengar villa di sana, dengan taman di atas kolam renang, orang yang tidak memiliki kekayaan triliun tidak bisa masuk. Villa di Istana Awan itu, seingatku Lu Jingqi juga memberiku satu. Ikutlah denganku akhir pekan ini, jangan bilang kami mengucilkanmu. Tang. Paman Lin? Maaf, sopirku datang menjemput, aku pergi dulu. Sopir Nyonya, kok memanggil Nyonya begitu akrab? Bukankah ini menunjukkan Nyonya baik hati? Menganggap orang di sekitarnya seperti keluarga? Kita beruntung mengikuti Nyonya. Ayah, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Di perusahaan panggil aku Nyonya. Aduh, maaf, aku lupa. Ngomong-ngomong, kamu bertanya tentang villa itu? Ada masalah? Terserah, aku sudah memberitahu rekan kerjaku. Tidak masalah, villa itu Nyonya Presdir. Sementara tidak tinggal di sana, ada ibumu di sana, tenang saja. Layak disebut Istana Awan. Tadi aku melihat banyak mobil mewah, semuanya bernilai puluhan miliar. Tentu saja, orang yang tinggal di sini kaya dan terhormat, sungguh suatu kehormatan, semua ini berkat Nyonya. Villa di sini, setiap rumah dilengkapi dengan kepala pelayan pribadi. Kepala pelayan ini semuanya harus belajar di luar negeri, minimal harus bisa 8 bahasa. Seorang kepala pelayan saja sehebat itu. Aku pernah dengar,
Bahkan untuk menjadi pembantu di sini juga membutuhkan gelar doktor. Arah ini kok agak mirip menuju vilaku ya? Weh, Nora, menggumam apa sih? Biarkan dia melihat. Dulu mungkin dia belum pernah ke tempat seperti ini. Ya juga, lihatlah baik-baik. Setelah meninggalkan tempat ini, kamu punya bahan obrolan? Hanya sebuah villa, lebay sekali. Bengong apa sih, Nora? Tidak ada apa-apa. Aku tidak bengong, aku hanya berpikir, kita susah payah datang ke sini, Istana Awan, apa tidak harus makan sesuatu yang enak, baru bisa menunjukkan identitas nyonya yang terhormat? Tentu saja, dijamin kamu si Nora akan terkesima. Wah, aku sangat menantikannya. Aku dengar di internet, Istana Awan punya restoran bernama Dapur Awan, restoran bintang 3 Michelin, tidak buka untuk umum, hanya untuk orang yang tinggal di Istana Awan, menyediakan makanan lezat, kokinya dari luar negeri, juara kompetisi tingkat atas, bisakah kita juga mencobanya? Sudah sampai di sini, Nyonya pasti akan mengatur untuk kita. Nyonya, Anda terlihat sangat kesulitan, jangan-jangan Anda tidak tinggal di sini? Siapa bilang? Saya akan menyuruh orang untuk mempersiapkannya sekarang. Bu, Ibu Lin, siang ini aku akan membawa beberapa rekan kerja kemari, pesan 1 meja di Dapur Awan, antar ke villa. Ini hanya untuk tuan muda dan nyonya saja. Apa yang kukatakan itulah yang berlaku, cepat pergi. Tunggu saja, aku sudah menyuruh orang untuk mempersiapkannya. Kita benar-benar beruntung. Terima kasih, Nyonya. Ini benar-benar yang diberikan Lu Jingqi padaku. Nona, Anda datang. Kamu siapkan makan siang dulu, aku akan menjamu teman-temanku sendiri. Punggung ini kok terlihat familiar ya? Lihat apa? Ini bukan urusanmu, cepat turun. Nyonya, Istana Awan ini sangat besar, benar-benar Istana Awan. Tadi, aku di halaman, melihat banyak bunga langka, hanya Nyonya dan Prestir yang bisa mengumpulkan bunga langka ini, bukan? Tang Xiao, apa yang kamu lakukan? Lihat-lihat saja. Tang Xiao, aku ingatkan kau, tanaman hijau ini suamiku yang bawa pulang dari luar negeri. Hati-hati sedikit, jangan ceroboh. Pantas saja Nora tidak tahu aturan sama sekali. Bunga dan tanaman ini bukankah untuk dilihat dan membuat hati senang? Melihatnya kenapa? Lihat, kita semua sudah datang ke villamu. Kau tidak mengajak kami melihat merek-merek mewahmu, biar aku yang norak ini juga melihat dunia. Iya, Nyonya, ajak kami melihat-lihat dong. Ayo! Tangganya indah sekali ya. Jaga sikapmu seperti belum pernah melihat saja. Ini kunci kombinasi? Tentu saja aku tahu. Oh ya, kau tidak tahu kodenya? Aku... Kenapa? Bukankah ini villamu? Tang Xiao, apa yang kau bicarakan? Nyonya, bagaimana mungkin tidak tahu kodenya? Tang Xiao, kalau engkau masih lancang seperti ini, keluar sana. Nyonya, bertanya saja tidak boleh? Nyonya punya banyak properti, lupa kode, wajar saja kan? Aku ajak kalian jalan-jalan dulu ke tempat lain. Nanti kalau aku ingat kodenya, kita kembali lagi. Tang Xiao, apa yang kau lakukan? Kalau rusak, kau bisa ganti rugi? Silakan dilihat. Tang Xiao, bagaimana bisa kamu punya sidik jari untuk kunci ini? Ku dengar dari Ibu Lin, belakangan ini di villaku ada beberapa pembantu baru. Jangan bilang kau masih kerja sambilan di sini. Tang Xiao, perusahaan kami tidak mengizinkan karyawan untuk kerja sambilan. Jika ketahuan, akan langsung dipecat. Kenapa aku harus jadi pembantu sambilan di sini? Kenapa tidak bisa jadi nyonya rumah di sini? Beberapa orang suka menyombongkan diri. Seorang pembantu sambilan ingin jadi nyonya rumah, benar-benar lucu. Wah, balkon ini besar sekali, nyaman sekali.
Wah, kalung ini, bukankah ini kalung edisi terbatas yang dirancang oleh desainer Italia terkenal itu? Andai saja semua ini milikku. Sebaiknya kau jangan pakai kalung ini. Gespernya rusak, mudah lepas. Kau kenapa? Nyonya saja tidak bilang apa-apa. Kapan giliranmu bicara? Aduh. Tang Xiao, aku tahu kau iri, tapi ini barangku. Tidak ada hubungannya denganmu. Tang, aku sudah lama menahanmu. Kau tahukah, teknik pengait kalung ini sudah hilang, tidak bisa diperbaiki. Ini barangku. Aku mau bagaimana, perlu kau urusi. Kau? Tang Xiao, ini wilayah Nyonya. Kemarilah, jangan mempermalukan diri. Kau begitu yakin? Ini wilayahnya? Ini bukan wilayahku. Masak wilayahmu. Maaf, ini memang wilayahku. Wilayahmu? Benar, wilayahku. Ini Istana Awan, mana mungkin dimiliki oleh karyawan magang miskin. Sepertimu, kau jangan bermimpi. Tang Xiao, kau sudah gila karena miskin ya? Tidak apa-apa, aku akan membuatmu tahu. Hei, kesini sebentar. Nanti biar pembantu di villa memberitahumu, ini wilayah siapa. Baiklah, aku tunggu saja. Beberapa orang benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Tang Xiao, ingat untuk meminta maaf atas ketidaktahuanmu. Nyonya? Beritahu dia, ini wilayah siapa? Tentu saja wilayah Nyonya. Tang Xiao, sekarang kau sudah dengar dengan jelas kan? Nona Tang. Kau tangkap aku mau apa? Sini tidak ada urusanmu lagi, cepat pergi. Ibu Lin, kenapa kau berbohong? Kuberikan kau satu kesempatan lagi. Villa ini milik siapa sebenarnya? Ini, katakan padanya, milik siapa? Milik Nyonya Tang. Lin Tang, kau dengar dengan jelas? Villa ini milikku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan identitasku datang ke sini? Tang Xiao, kau baik-baik saja. Nyonya Tang yang mereka bicarakan adalah Lin Tang. Tang Xiao, Nyonya baik hati mengajak kita untuk memperluas wawasan. Bagaimana kalau kau minta maaf pada Nyonya? Berlutut, minta maaf padaku? Mungkin aku masih bisa membiarkanmu tinggal di sini. Lin Tang, kata-kata itu seharusnya aku yang mengatakannya, bukan. Orang yang harus minta maaf adalah kau. Jika engkau sekarang meminta maaf padaku, aku bisa melupakan kau menggunakan identitasku datang villaku. Aku juga akan melupakan bahwa kau merusak kalungku. Tang Xiao, jangan keterlaluan. Tang Xiao, jangan membuat keributan lagi. Aku membuat keributan? Kalau begitu, sekarang aku akan memanggil kepala pelayan villa ini, biar dia lihat apakah dia mengenalmu, Nona Tang ini. Ibu Lin, kenapa engkau menghalangi dia? Aku ingin lihat siapa yang bisa dia panggil. Halo, Liu Cheng. Aku sekarang di lantai 2 villa. Cepatlah kemari. Liu Cheng, mungkinkah dari Akademi Butler International Belanda, Liu Cheng yang lulus dengan medali emas? Kudengar, bahkan seorang bangsawan memintanya menjadi kepala pelayan, dia tidak mau, akhirnya direkrut oleh presdir kami dengan harga fantastis untuk mengelola propertinya di kota Jiang. Bagaimana mungkin dia kenal orang penting seperti itu? Kurasa dia hanya mendengar namanya dari suatu tempat, lalu mengucapkannya saja. Orang penting seperti itu bukan orang yang bisa kita temui dengan mudah. Bagi kalian, mungkin dia orang penting, tapi bagiku, tidak. Tidak masalah. Nanti setelah Liu Cheng datang, kita akan tahu siapa yang berbohong. Tang Xiao, sudah berapa lama, bahkan bayangannya pun tidak terlihat, Liu Cheng ini jangan-jangan tidak akan datang? Siapa bilang aku tidak datang? Tang Xiao, sudah berapa lama ini, bayangannya pun tak terlihat, Liu Cheng ini jangan-jangan tidak jadi datang? Siapa bilang saya tidak datang? Kamu, Tang Xiao, si orang kampung yang ditelepon untuk datang kemari, kau ini apa? Berani-beraninya menyamar jadi Liu Cheng? Kamu? Lancang. Saya Liu Cheng. Sudahlah, jangan berpura-pura. Di sini ada karyawan villa, barang palsu sepertimu, pergi sana. Pak Liu. Dia benar Liu Cheng? Meskipun benar Liu Cheng, tidak boleh main tangan. Nyonya, ibu harus membelaku. Nyonya. Sialan, kok Liu Cheng benar-benar datang? Kau lancang menyinggung Pak Liu, memangnya tidak pantas dipukul? Tunggu.
Kalung mutiara nyonya kita, siapa yang melakukannya? Kamu atau kamu? Kalung mutiara nyonya, dia sendiri yang merusaknya, tidak ada hubungannya dengan kami. Dia? Nyonya? Gawat-gawat, mati aku. Hei, Liu Cheng, dia kan pemilik kalung mutiara itu. Kalungnya rusak, perlu lapor ke Bapak? Aku sekarang belum mau mengungkapkan identitasku, tolong bantu aku menutupinya. Aduh, otakku ini lama tidak bertemu, sampai wajah Nyonya sudah agak lupa. Nyonya, kenapa sebelum datang tidak bilang dulu? Bodoh sekali, sampai wajah tuannya bisa lupa. Pas sekali, biar aku saja yang jadi tuannya. Aku bawa rekan kerja, ingin low profile, jadi tidak memberitahu Bapak sebelumnya. Karena Nyonya yang mengajak teman-teman kantornya untuk bersenang-senang, tidak masalah. Tapi kalau Nyonya datang sendirian, tidak apa-apa. Mengapa membawa orang-orang yang tidak penting ini? Kalau Tuan Muda tahu, bisa gawat. Sudahlah, hari ini gara-gara Tang Xiao, aku jadi tidak bersemangat, juga tidak nafsu makan. Aku pergi dulu. Tuan rumahnya saja sudah pergi. Kalian mau tinggal di sini selamanya? Nyonya, saya masih ingin mencoba perhiasan ini. Nona Tang, Nona, saya salah. Saya tahu saya salah. Dasar tidak tahu diri, mulai hari ini kamu tidak perlu datang lagi. Pak Liu, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya harus mencari uang untuk mengumpulkan mahar pernikahan Tang Tang. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tang Tang? Anda ibunya Lin Tang Tang? Iya. Tang Tang, dia tidak mengerti. Saya akan segera pulang dan bicara baik-baik dengannya, memintanya untuk meminta maaf kepada Nyonya. Jangan. Saya sekarang masih tidak ingin mengungkapkan identitas saya. Jadi, masalah ini jangan beritahu dia. Jika Anda bisa merahasiakannya untuk saya, Anda bisa tetap tinggal dan terus bekerja. Jika dia sampai tahu, Anda tidak perlu datang lagi. Baik, saya tidak akan memberitahunya. Bangunlah. Terima kasih, Nyonya. Kalau begitu, saya juga pergi. Saya antar. Nyonya, kenapa Liu Cheng begitu hormat pada Tang Xiao? Dan lagi, dia punya sidik jari untuk kunci kode villa. Liu Cheng itu sepertinya juga sangat akrab dengannya. Sepertinya Liu Cheng juga yang ditelepon olehnya. Nyonya, sebenarnya ada apa ini? Liu Cheng itu sepertinya sama sekali tidak menghormati Anda, tapi pada anak magang itu sangat akrab. Sampai sekarang, saya terpaksa jujur pada kalian. Sebenarnya, Tang Xiao dan Liu Cheng punya hubungan seperti itu. Bukankah Liu Cheng sudah menikah? Perempuan kampungan itu pelakor? Soal kehidupan pribadinya, saya tidak berhak banyak bicara. Dulu, waktu di sekolah, dia sering terlibat dengan banyak pria, lalu hamil di luar nikah, dikeluarkan dari sekolah. Sebelumnya saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, dia dan Liu Cheng berbuat mesum di villa. Oh, pantas saja dia punya sidik jari untuk kunci kode. Ini pasti ulah Liu Cheng. Nyonya, Anda harus memberitahu Presdir untuk memecat Liu Cheng. Nanti, saya akan bicara dengan suami saya. Orang sekotor itu berada di kantor kita. Lin, kalian harus berhati-hati. Jangan sampai tertular penyakit kotor darinya. Apa yang kita lakukan ini tidak apa-apa. Ada apa? Dia berani jadi pelakor. Masih takut kita hujat? Kamu memang terlalu bermoral. Hahaha. Lihat semuanya, basah kuyup. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja untuk membersihkanmu. Aduh, jangan menghalangi, biar semua orang lihat bagaimana kamu menggoda laki-laki. Jangan merekam. Kenapa kamu merebutnya? Merasa bersalah ya? Kalau tidak merasa bersalah, kenapa merebut ponselnya? San Mei, jauhi dia. Perempuan tidak tahu malu seperti ini, pasti punya penyakit kotor.
Hati-hati kamu tertular. Kalau Nyonya tidak bilang saya juga lupa, saya akan membantu mensterilkannya. Mensterilkan ya? Tang Xiao, apa yang kamu lakukan? Lintang Tang, saya juga ingin bertanya padamu, apa kamu menyebarkan gosip tentang saya lagi? Saya menyebarkan gosip, kamu sendiri yang jadi simpanan pria tua, tidak boleh orang lain membicarakannya? Benar, sekarang mulai berpura-pura tidak bersalah. Menurutku, kamu itu munafik. Kenapa ribut-ribut? Pak, lihat dia, saya berniat baik membersihkan penyakit kotor di tubuhnya, dia bukannya berterima kasih, dia malah menyemprot kami dengan alkohol. Bukan saya. Kamu apa? Lihat dirimu sekarang, apa kamu punya sedikit saja sikap karyawan Feng Niao? Rapikan dirimu, ada rapat, kalian ikut saya masuk. Pak Wang dari perusahaan Kixiang kecewa dengan desain kita, meminta kita untuk mengerjakan ulang. Hanya saja sebelumnya, yang bertanggung jawab atas proyek ini, Xiao Liu, sudah mengundurkan diri. Kalian berdua, siapa yang akan mengambil alih? Pak Supervisor, jangan lihat aku. Aku masih punya setumpuk pekerjaan yang belum selesai. Mana ada tenaga untuk mengambil alih ini? Pak Supervisor, si Pak Wang, orang itu mesum dan genit, aku tidak mau. Menyerahkan proyek kepada kalian banyak alasan. Proyek Quixiang tidak bisa didapatkan, kinerja departemen tidak mencapai target. Bagaimana menurut kalian? Pak, bukankah kita masih punya satu orang lagi? Benar. Tang Xiao. Tang Xiao, seorang anak magang. Aduh, Pak. Pak Wang, orang itu kau belum tahu, asal mau tidur dengannya, urusan di kontrak bukan masalah. Orang udik itu, jadi selingkuhan masih mau cari yang kaya, pasti mau dengan Pak Wang. Pas sekali untuk perusahaan kita, meningkatkan kinerja. Kalian, lihat aku kenapa? Tang Xiao, mari sini. Mari sini. Tang Xiao, perusahaan punya proyek yang sangat penting, ingin kuserahkan padamu. Ini materinya, kamu pelajari dulu. Sebelum minggu depan, buatlah rencana strategi untuk Pak Wang dari Kixiang. Kixiang? Pak Wang? Dasar udik, Kixiang, tugas sepenting ini, Pak Supervisor serahkan padamu, jangan kecewakan Pak Supervisor ya. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Rapat selesai. Seorang anak magang, berusaha apa? Berusaha diranjang, juga termasuk berusaha. Sok jual mahal, kita tidak sehebat dia. Kalau begitu kita rahasiakan dulu, setelah saya yakin, baru saya beritahu dia. Siapa pria di samping Nyonya itu? Sepertinya itu asistennya Pak Wang dari Kixiang. Pak Wang dari Kixiang melecehkan wanita biasa. Banyak skandal yang tersebar, Nyonya berhubungan dengannya. Apakah akan ada masalah? Cari tahu. Mereka masuk ke kamar mana? Baik. Pak Wang, ini desainer Tang. Desainer Tang sudah datang, silakan duduk. Desainer Tang lebih cantik dari yang saya bayangkan. Pak Wang, kita lihat proposal desainnya dulu. Oh, proposal. Desainer Tang, coba jelaskan. Kami, sesuai dengan permintaan Anda sebelumnya, bagian-bagian ini, yang kosong, didesain menjadi pola berlubang. Dengan begitu, lebih sesuai. Fitur produk, saya tidak tahu perusahaan Anda mengenai ide ini. Ada komentar? Pak Wang? Proposal tidak perlu terburu-buru, tidak usah dilihat sekarang. Kamu temani saya minum dulu. Minumlah. Pak Wang, mohon maaf, saya alergi alkohol. Tang,
jangan menolak lagi. Saya minta kalian minum, 9 dari 10 orang bilang alergi alkohol. Minum 1 gelas saja, saya tidak akan macam-macam. Minum segelas anggur untuk berteman. Saya benar-benar tidak bisa minum. Bu desainer Tang, jangan sombong. Segelas anggur ini, kamu harus minum. Jika tidak, saya akan membuat Feng Yao memecatmu. Nah, begitu baru benar, gadis kecil harus belajar mengalah. Lihat wanita di perusahaan kalian itu yang tidak patuh, disiksa sampai tidak berbentuk manusia lagi. Kamu berbeda dengan mereka, kamu tahu diri. Lari? Kenapa tidak lari lagi? Saya paling suka wanita yang ambisius. Saya suka menaklukkan wanita yang tidak patuh seperti kalian diranjang. Lepaskan saya. Mas, lepaskan saya. Jika tidak, kamu akan tamat. Tamat? Saya malah ingin mati di atas tubuhmu. Meronta-rontalah. Lawanlah. Semakin kamu melawan, saya semakin bergairah. Saya peringatkan, jangan mendekat. Hubungan saya dengan Lu Jingqi sangat tidak biasa. Jika kamu berani menyentuh saya, dia tidak akan melepaskanmu. Sayang, kamu terlalu meremehkan saya. Saya tidak takut pada siapapun. Lu Jingqi itu bukan apa-apa. Benarkah? Benarkah? Pak Lu, saya dan dia hanya bercanda, jangan dianggap serius. Pak Lu, lihat, apa yang saya katakan tadi tidak benar. Aduh, Pak Lu, ini bukan urusan saya, dialah yang menggoda saya. Aku menggodamu? Dengan kelakuanmu seperti ini, aku menggodamu? Pak Lu, dialah yang datang ke kamar dan menggoda saya. Anda harus percaya padaku. Benarkah? Istriku bahkan tidak tertarik padaku, dia menggodamu? Lalu katakan padaku, bagaimana dia menggodamu? Dia menyentuh pahaku dengan tangannya. Dia juga bilang, istri Anda. Lanjutkan. Pak Lu, saya benar-benar tidak tahu dia istri Anda. Jika saya tahu dia istri Anda, beri aku 100 nyawa, aku tidak akan berani. Seseorang seret dia keluar, beri dia obat. Apa yang ingin dia lakukan pada istriku, lakukan padanya. Nyonya, Anda baik hati dan cantik, tolong bantu aku. Selama bertahun-tahun Anda telah menggunakan taktik kotor ini, berapa banyak gadis yang telah Anda sakiti? Apa hakmu untuk meminta bantuan? Aku hina, aku pantas mati, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kau pikir beberapa tamparan ini dapat mengimbangi selama bertahun-tahun ini? Penghinaan yang diderita gadis-gadis itu, kukatakan padamu, tidak mungkin. Sampai pada titik ini hari ini, kau pantas mendapatkannya. Seret dia keluar. Apa yang kau lakukan? Aku belum memaafkanmu. Sayang. Sayang, dengerin aku dong. Sayang. Sayang, lihatlah, karena aku sudah menyelamatkanmu hari ini. Terimalah aku. Itu urusan lain. Hari ini kau menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih, tapi bukan berarti aku harus bersamamu. Aku tidak bisa membantah, karena aku sudah menyelamatkanmu. Bolehkah aku mendapat hadiah kecil? Hadiah apa yang kau inginkan? Cium aku. Jangan mimpi. Jalan masih panjang. Tang Xiao, kerjasama dengan Kik Xiang. Sekarang bagaimana perkembangannya? Pak, Kik Xiang mungkin tidak akan bekerja sama dengan kita. Hah? Apa Tang Xiao, proyek Kik Xiang sangat diperhatikan oleh perusahaan kita? Kenapa tiba-tiba Pak Wang tidak mau bekerja sama? Apa kamu yang bikin dia marah? Menyinggung rekan kerjasama, masih punya muka untuk tetap di perusahaan? Tang Xiao, sekarang kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Bukan, apa kalian tidak membaca berita?
perusahaan Qixiang sudah tidak ada. Omong kosong apa kau ini? Kau bilang Qixiang tidak ada? Pak, benar. Qixiang bangkrut, Pak Wang di hotel dan melakukan apa di hotel? Dan berbuat macam-macam dengan pengawal dan asisten. Jangan lihat aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sudah kubilang, hanya kebetulan saja, mana mungkin dia punya kemampuan itu. Tang Xiao, memang begitu, tapi proyek ini juga gagal. Di tanganmu mempengaruhi kinerja departemen kita, kau tetap harus bertanggung jawab. Pak, meskipun kita kehilangan kerja sama dengan Qixiang, tapi saya sudah menemukan perusahaan kerjasama baru. Kontraknya sudah saya tanda tangani. Kau, tanpa koneksi, di mana kau menandatangani kontrak? Tang Xiao, Feng Yao kita ini perusahaan besar, bukan sembarang orang. Bisa bekerja sama dengan kita. Perusahaan peringkat 500 teratas nasional, peringkat pertama, Grup Lu. Apakah termasuk sembarang orang? Grup Lu? Apakah itu Lu Jingqi, Grup Lu milik Pak Lu? Jika bisa bekerja sama, bukan hanya kuartal ini, bahkan kinerja 5 tahun akan terlampaui. Bagaimana mungkin Grup Lu mau bekerja sama denganmu? Kau bohong. Kebohongan yang dapat langsung terlihat, apa kau pikir itu menarik? Pak, apakah saya berbohong? Anda lihat saja kan? Benar-benar Pak Lu Jingqi. Dengan kontrak ini, perusahaan kita akan unggul, promosi dan kenaikan gaji bukan lagi mimpi. Nyonya, kenapa dibuang? Kontrak ini palsu. Lintang Tang, bagaimana kau bisa bilang kontrakku palsu? Karena aku Nyonya Presdir, perusahaan ini. Kau hanya karyawan magang kecil. Bagaimana mungkin kau bisa bekerja sama dengan Grup Lu? Nyonya benar, Nyonya dan Pak Lu berada di lingkaran yang sama. Dia pernah bertemu Pak Lu, pasti juga pernah melihat tanda tangannya. Jika Nyonya bilang itu palsu, berarti itu palsu. Tang Xiao, beraninya engkau? Pak, kontrak ini benar-benar asli. Itu ditandatangani langsung oleh Lu Jingqi. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa konfirmasi ke Grup Lu. Lu Jingqi? Banyak orang yang memohon untuk bertemu dengannya. Bagaimana mungkin kau bisa bertemu dengan Pak Lu? Aku tidak hanya bisa bertemunya, tapi dia juga selalu memohon padaku untuk berpacaran. Aku tentu saja punya caraku sendiri. Pak Wang, menurutku, dokumen ini pasti palsu, tidak perlu diverifikasi. Belum lagi apakah Grup Lu akan merespon? Jika mereka merespon, dan kita ternyata memalsukannya, betapa malunya kita. Jika industri tahu bahwa Feng Yao punya karyawan magang yang memalsukan kontrak, betapa malunya kita. Yang lebih parah, Grup Lu akan meminta pertanggungjawaban kita. Pak Wang, orang yang suka berbohong dan dengan sengaja memasukkan kontrak harus dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan kami. Lintang Tang, kau pikir karena semua orang memanggilmu Nyonya Presdir, kau benar-benar bisa mengendalikan nasib semua orang? Kurang ajar. Dalam situasi seperti ini, kau masih berani bicara omong kosong. Kau tidak tahu seberapa serius masalah ini? Ayo. Apa yang kau lakukan? Apa? Orang sepertimu yang suka berbohong, yang hampir menyebabkan kerugian bagi perusahaan, harus dilaporkan ke polisi. Apakah Nona Tang ada? Anda? Saya Wang Yao, manajer proyek Grup Lu. Saya datang untuk menemui Tang Xiao, Nona Tang. Manajer Wang, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja akan membawa orang yang memalsukan kontrak ini untuk ditangkap. Memalsukan kontrak? Manajer Wang, anak magang inilah yang memalsukan kontrak dengan Grup Lu. Tidak ada hubungannya dengan departemen kami. Jika Anda ingin menuntut, tuntutlah dia. Betul. Kalian mungkin salah paham. Kedatangan saya kali ini adalah untuk menemui Nona Tang, membahas rencana lanjutan dari proposal Grup Lu. Proposal desain Grup Lu, benarkah sudah disetujui? Aduh, bukankah sudah kubilang? Kontrak ini asli. Tunggu dulu. Manajer Wang, tolong lihat. Kontrak ini, apakah asli? Apakah ini kontrak dari Grup Lu? Pak Lu sendiri yang menandatanganinya. Apa kau meragukan Pak Lu? Tidak. Hanya saja
Dia hanya seorang anak magang. Kenapa Pak Lu mau menandatangani kontrak dengannya? Detailnya, aku juga tidak begitu tahu. Ku dengar ada hubungannya dengan Nyonya Presdir perusahaan Anda. Jadi karena hubunganku, ternyata begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada jalur untuk menandatangani kontrak dengan grup Lu? Hei, kampungan, kau harus berterima kasih kepada Nyonya. Nyonya? Manajer Wang, Anda tidak tahu Nona Lin ini adalah istri presdir kami. Pak Lu pasti menandatangani kontrak ini karena dia, demi menghormatinya. Oh. Akulah yang bersusah payah mendesain proposal ini, lalu kontrak ditandatangani, bagaimana bisa jasanya jadi miliknya? Minggir kau, ini bukan urusanmu. Kalau bukan karena Nyonya, proposalmu yang jelek itu, bagaimana mungkin bisa ditandatangani kontrak dengan grup Lu? Seseorang harus tahu posisinya. Jangan mengambil kredit yang bukan miliknya. Bagaimana engkau bisa begitu tidak tahu malu? Kau berani mengatakan hal seperti itu? Jadi beliau ini istri Pak Lu. Aku harus membangun hubungan baik dengannya. Nona Tang, bagaimana engkau bicara pada Nyonya? Meskipun proposal ini milikmu, tetapi kontrak ini ditandatangani karena Nyonya, demi menghormatinya. Jadi, jasanya adalah milik Nyonya. Tang Xiao, kau dengar itu? Manajer Wang, Anda juga seorang manajer menengah di grup Lu. Bagaimana Anda bisa menjilat seorang penipu seperti ini? Penipu apa? Buka matamu lebar-lebar. Beliau ini adalah istri Pak Lu, yang sebenarnya... Dia, Pak Lu, Nyonya Lu. Iya. Nyonya Lu. Manajer Wang itu istri Pak Lu Jingci, Pak Lu? Selain dia, siapa lagi yang bisa di grup Lu? Dipanggil Pak Lu? Benar, Nyonya? Kenapa malah jadi Nyonya Lu? Sekarang kalau aku menyangkal, aku benar-benar malu. Ya, aku Nyonya Lu. Sekarang kamu berbohong? Kamu bahkan tidak tergagap, tidak memerah? Minggir sana, kapan giliranmu bicara? Tang-Tang, ternyata Anda Nyonya Lu. Anda merahasiakannya dari kami. Tadinya aku ingin tetap rendah hati, tapi selalu ada yang memprovokasi. Sudahlah, abaikan orang menyebalkan ini. Manajer Wang. Nyonya? Karena kontrak ini ditandatangani karena aku, maka bolehkah aku menunjuk penanggung jawab proyek ini? Bolehkah? Anda mau menunjuk siapa saja boleh. Kalau begitu aku yang akan menjadi penanggung jawab proyek ini. Lin Tang, rancangan awalku, kamu mengerti? Meskipun kamu ingin mengambil alih, kamu harus punya kemampuan. Kemampuan Nyonya juga bisa kamu pertanyakan? Kalau begitu, kita lihat saja. Proposal apa ini? Bukankah kamu sangat tertarik dengan proyek? Grup Lu, kesempatanmu datang, proyek ini kuserahkan padamu. Ada apa? Ini belum musim panas, kok banyak nyamuk berdengung? Tang Xiao. Aduh, Nyonya Presdir sudah datang. Maaf, tidak melihatmu. Banyak sekali nyamuk di sini. Kupikir itu suara serangga. Proposal proyek grup Lu, kamu pikirkan baik-baik. Saya agak haus. Orang kalau haus, pendengarannya agak kurang baik. Nyonya, Anda tadi bilang apa? Saya berubah pikiran. Tiba-tiba saya ingin minum kopi buatan tangan. Kau mempermainkanku? Nyonya, baru sadar? Proyek ini dulu, Anda yang merebutnya, tidak mengizinkanku mengerjakannya. Anda bersikeras melakukannya sendiri. Kenapa? Sekarang tidak bisa dikerjakan, mau melemparnya padaku lagi? Anda anggap saya orang bodoh? Bagaimana engkau bicara pada Nyonya? Nyonya melakukan ini juga memberimu kesempatan untuk berlatih. Jadi sudah diputuskan, kamu terus sempurnakan proposalnya. Jika proyek ini berhasil, kamu juga mendapat pujian, bukan? Dengar apa kata Pak Wang. Aku istri Presdir, membantuku bekerja adalah tugasmu. Jika engkau menolak, aku akan memblokirmu dari seluruh industri. Sudahlah, proyek Feng Yao
Tidak perlu untuk marah pada badut ini, sehingga proyeknya hancur. Aku ingin memberi pacarku hadiah. Ada rekomendasi? Ini adalah merek teratas dunia. Kaos biasa saja, harganya puluhan juta. Kau mampu membelinya? Ada beberapa dasi diskon di sana, mungkin ada yang kau mampu beli. Lihat saja sendiri. Ya sudahlah, tapi dasi memang pilihan yang bagus. Dua nyonya, ada yang bisa saya bantu? Berikan aku semua model terbaru di toko ini. Ini, begini, model terbaru kami. Setidaknya 200 juta rupiah. Biasanya, tidak boleh dicoba kalau tidak beli. Kau ini pramuniaga bagaimana sih? Kau tahu dia siapa? Nyonya Lu. Apa kurang uangmu? Pak Lu? Pak Lu yang mana? Di seluruh kota Jiang? Pak Lu yang mana lagi? Ternyata Nyonya Lu. Tunggu sebentar, saya akan segera ambilkan model terbaru untuk Anda. Tang Xiao, kau orang kampung, pantas datang ke tempat seperti ini? Ini tempat usaha. Aku pantas atau tidak, apa hubungannya denganmu? Nyonya, kalian saling kenal? Kenal? Dia ini magang di perusahaan kami. Gajinya sebulan kurang dari 6 juta rupiah. Mana mampu beli baju di toko kalian? Siapa bilang aku tidak mampu? Aku sudah memilih. Aku mau dasi ini. Tolong bungkus. Pramuniaga, sekarang kau usir dia. Mungkin aku akan membeli beberapa baju lagi, membantumu meningkatkan penjualanmu. Kau sedang apa? Tidak dengar Nyonya Presdir bilang apa. Orang miskin sepertimu tidak pantas membeli barang di toko kami. Penjual menolak pembeli? Ini tindakan ilegal. Ilegal? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini Yulian, merek teratas. Kami hanya melayani tamu, terhormat seperti Nyonya. Sedangkan engkau tidak pantas. Dengar? Ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi. Kalau masih di sini, awas mengotori toko kami. Kau, pelayanan, seharusnya memperlakukan semua tamu dengan sama rata. Kau pilih kasih begini. Kau tidak takut aku lapor ke kantor pusat? Siapa yang mau melaporkan karyawan kami? Manajer, akhirnya kau datang. Wanita itu mengotori baju di toko kita. Aku tidak menyuruhnya ganti rugi. Dia malah mau melaporkan aku. Manajer, kau harus membelaku. Nyonya, apa benar yang dikatakan karyawan kami? Benar. Nyonya Presdir bisa menjadi saksi saya. Nyonya Presdir? Itu istri dari Presdir, Grup Lu Jingci. Grup Lu? Mal ini bukanlah milik Grup Lu. Toko penting seperti Nyonya Lu, kita tidak boleh menyinggungnya. Biar saya yang tangani. Nyonya, maaf, telah membuat Anda menyaksikan keributan ini. Saya ingin bertanya, apa yang dikatakan karyawan kami benar? Benar. Saya melihat sendiri. Orang kampung yang rendah ini mengotori dasi itu. Jika dia layak membeli produk merek Anda, maka toko ini tidak akan pernah saya kunjungi lagi. Ayo pergi. Lintang Tang, diberi kesempatan untuk berpura-pura menjadi Nyonya Presdir, kau malah ketagihan. Jika kau benar-benar Nyonya Presdir, maka belilah 2 gaun ini, biar kami semua melihat seberapa dermawan Nyonya Presdir ini. Hanya 2 baju saja?
Nyonya memiliki kekayaan triliunan, bahkan jika membeli seluruh toko ini, tidak akan ragu. Benar kan, Nyonya? Selama Nyonya berbelanja, saya pasti akan memberi Anda diskon terbaik. Aku... Kenapa? Bayar? Kau terlihat kesulitan? Jangan-jangan tidak punya uang? Siapa bilang aku tidak punya uang? Uang di kartuku tidak terbatas. Nyonya, Anda suka yang mana? Saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Iya, Nyonya, Anda suka yang mana? Meskipun aku punya uang, aku bukan orang bodoh. Dengan adanya orang ini, aku tidak akan membeli apapun. Ayo pergi. Nyonya, jangan pergi. Semua karena orang rendahan ini mengganggu Anda. Saya akan mengusirnya sekarang. Nyonya, Anda telah menyinggung tamu kami yang paling terhormat. Silakan segera pergi. Silakan pergi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Maka saya hanya bisa meminta Satpam Mal untuk mengusir Anda. Ini adalah mal milik grup Lu. Membuat masalah di sini tidak akan ada akhir yang baik. Orang harus tahu diri. Seperti orang rendahan sepertimu, bagaimana bisa kau mampu membeli barang ini? Jika aku jadi kamu, aku sudah menutupi wajah dan lari. Dengar tidak? Cepat pergi. Cepat pergi. Orang sepertimu cocoknya memungut barang bekas di luar. Cepat pergi. Menyuruhku pergi? Yang harus pergi adalah kalian. Di mal grup Lu, tidak seharusnya ada orang yang pilih kasih seperti kalian. Kau... Halo, asisten, usir Yulian dari mal grup Lu, masukkan ke daftar hitam, jangan pernah bekerja sama lagi. Saya peringatkan kalian, cepat bereskan semuanya, tunggu sebentar, orang-orang dari grup Lu akan segera datang. Dasar norak, kau menakuti siapa? Kau pikir kau bisa seenaknya menelpon, lalu bisa memanggil orang kemari? Sadarlah, ini bukan tempat untuk kau bermimpi. Pantas saja, orang seperti ini, yang bermasalah dengan sarafnya, bicara ngawur, bisa ada di toko kita. Xiao Yao, panggil satpam untuk mengusirnya. Baik. Halo, Satpam. Ada orang membuat keributan di sini, menyinggung tamu penting kami. Ya, cepat ke sini. Saya sudah memberitahu Satpam, mereka akan segera datang. Jika engkau tidak mau diusir di depan umum, saya sarankan engkau segera pergi. Kalau begitu kita lihat saja, siapa yang akan diusir? Asisten Ki, ada orang yang membuat onar di toko kami, tidak disangka sampai mengganggu Anda untuk datang kemari. Dialah orang itu, dia memiliki masalah saraf, bicara sembarangan, tolong segera usir dia. Nyonya. Asisten Ki, apa kok salah? Ini Nyonya, dia yang membuat onar. Diam, dasar tidak punya mata. Mal grup Lu, bagaimana membiarkan kalian masuk? Kasih mereka kalian waktu 1 jam untuk pindah dari sini. Kok pasti salah? Kami baik-baik saja. Kenapa harus pindah dari mal? Kenapa? Karena kalian telah menyinggung Nyonya. Nyonya, dia Nyonya. Pak, kurasa Bapak salah paham. Sebutan Nyonya ini bisa membuat orang jadi munafik. Aku tidak berani mengakuinya. Orang yang mengakuinya di sana. Ya, pasti salah paham. Ini Nyonya Lu. Iya. Salah paham. Semuanya salah paham. Asisten Ki, Anda lihat kesalahpahaman ini. Kita sudah selesaikan. Apakah kita tidak perlu pindah? Atasan sudah memberitahu kalian untuk pindah. Ini aku tidak bisa bantu. Ini... Nyonya, kami sesuai perintah Anda mengusirnya. Nyonya, kami sepenuhnya mengikuti perintah Anda. Sekarang mereka kami akan diusir. Nyonya, Anda tidak boleh membiarkan kami begini. Iya, Nyonya. Anda harus untuk kami memohon kepada Pak Lu. Mana mungkin aku punya kemampuan itu untuk memohon untuk kalian? Orang seperti kalian, tidak pantas aku mohonkan untuk kalian. Merek yang buruk ini sebaiknya jangan pernah muncul lagi. Mei, ayo pergi. Manajer toko,
Kalian bereskan sendiri, atau kami yang membantu kalian? Asisten Ki, kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika kami pindah dari mal ini, kantor pusat pasti akan memecat kami. Kumohon beritahu aku sebenarnya menyinggung siapa. Aku akan segera meminta maaf padanya. Kalian ingin tahu? Kalian menyinggung siapa? Baik, akan kukatakan. Diam kau, pembuat onar. Kalau bukan karena engkau, toko kami tidak akan seperti ini. Kau yang diam, sampai sekarang masih berani tidak sopan pada nyonya kami. Nyonya? Yang tadi palsu, yang ini adalah Nyonya Lu yang sebenarnya. Saya berani berkata kasar pada Nyonya. Saya bahkan mengusir Nyonya. Nyonya, saya salah. Saya tidak sengaja. Semua gara-gara dua perempuan jahat itu. Mereka yang memfitnah. Nyonya. Saya mohon, maafkan saya sekali ini saja. Sepertinya sampai sekarang kamu masih belum tahu di mana kesalahanmu. Yang kalian sakiti bukan saya, tapi semua pelanggan. Namanya juga buka toko, pelanggan adalah raja. Kalian seharusnya memperlakukan semua tamu dengan sama. Di dalam pusat perbelanjaan grup Lu, tidak diizinkan ada orang seperti kalian yang sombong dan penjilat seperti ini. Asisten, perhatikan waktunya, suruh mereka segera pindah. Baik. Nyonya. Semua ini gara-gara kamu, perempuan jahat. Saya jadi kehilangan pekerjaan. Nyonya, asisten Ki itu, kenapa menyuruh toko itu pindah? Jangan-jangan memang Tang Xiao, si Udik itu yang memanggilnya? Mana mungkin? Lalu karena apa? Toko ini sebelumnya menjual barang palsu dan kami pernah mengetahuinya. Kali ini saya datang untuk melihat apakah mereka sudah memperbaikinya. Tidak disangka masih menjual barang palsu. Merek seperti ini muncul di mall grup Lu. Tentu saja saya tidak bisa menoleransinya. Makanya saya memanggil orang dan melarang mereka mengungkapkan identitas saya. Ternyata Nyonya yang memanggilnya. Pemimpin itu berakting dengan sangat baik, seolah-olah benar-benar tidak mengenal Anda. Kamu tahu apa? Ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ada orang yang suka banget pura-pura kaya. Kamu emang sok kaya banget sih. Anak magang untuk apa beli barang mewah? Saya beli barang apa? Apa hubungannya denganmu? Justru kamu, Nyonya Presdir kita yang terhormat. Anda datang ke pusat perbelanjaan sendiri. Kenapa pulang dengan tangan kosong? Kau tidak tahu apa-apa tentang kekayaanku. Barang-barang mewah di mall ini kebanyakan ada di rumahku. Aku datang ke sini hanya ingin melihat model terbaru. Ternyata semuanya model lama. Aku tidak mau membelinya. Nyonya memang Nyonya. Barang-barang di mall ini, orang biasa membeli 1 atau 2 saja sudah sulit. Nyonya ternyata punya semuanya. Sepertinya tidak begitu, Nyonya. Seingatku, setiap merek besar meluncurkan produk mewah baru, mereka akan mengirimkan produk baru dengan sukarela ke rumah orang kaya raya. Bagaimana mungkin Nyonya harus memilih sendiri? Diam kau. Kehidupan orang kaya bukan sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang rendahan sepertimu. Uang Nyonya, walaupun sekaligus membeli ribuan dasi, beliau tidak akan berkedip. Tidak sepertimu, galau setengah mati, menggunakan gaji 1 bulan untuk membeli 1 dasi diskon. Oh ya, orang kampung, kuatakan padamu, hati-hati bicaramu, jangan macam-macam dengan Nyonya. Kalau tidak, minggu depan Presdir datang ke kantor, hari pemeriksaan adalah hari kematianmu. Apa? Presdir mau datang ke kantor? Aku dengar dari supervisor hari ini, Senin depan Presdir akan datang. Nanti kau minta Presdir menghukum wanita jahat yang tidak tahu malu ini? Tentu saja. Baguslah. Aku tunggu saja. Perhatian semuanya, Pak Lu akan segera tiba. Semangatlah. Ini pertama kalinya aku bertemu Pak Lu. Hei, Nyonya, nanti saat Pak Lu datang, apakah dia akan langsung menuju ke arahmu? Benarkah? Aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pak Lu Jingci tidak mungkin benar-benar mengakuisisi perusahaan ini kan? Tapi
Lintang Tang, kulihat bagaimana engkau akan berakting nanti. Pak Lu seharusnya segera tiba, aku akan keluar melihat-lihat. Perhatikan, Pak Lu, Anda sudah datang, saya dan Nyonya sudah lama menunggu Anda. Orang kampung, jangan berkedip. Nanti saat Pak Lu datang, kau akan tahu, kau sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan Nyonya. Lu Jingqi, kenapa engkau di sini? Lu Jingqi, kau sedang apa di sini? Nama Pak Lu bukan untuk kau sebut seenaknya. Ini pertama kalinya aku bertemu Pak Lu, jadi agak terkejut. Lu Jingqi sialan, kau benar-benar menyebalkan. Diam-diam, kau mengakuisisi Feng Yao. Silahkan duduk. Pak Lu, dia anak magang baru, tidak tahu aturan, jangan dianggap serius. Begitu caramu memperlakukannya? Pak Lu. Anak magang juga karyawan, kau tidak seharusnya bersikap sombong padanya, minta maaf padanya. Pak Lu, saya ini kepala departemen, menyuruh saya minta maaf di depan banyak orang kepada anak magang. Kalau begitu ku beritahu kau, di bawah grup Lu tidak dibutuhkan manajemen yang tidak menghormati karyawan. Sekarang kau bisa ke HRD. Tidak. Saya minta maaf. Maafkan saya. Tidak apa-apa, tadi memang saya terlalu gegabah, saya maafkan kau. Pak Lu. Ada orang yang suka cari perhatian. Pak Lu datang, Nyonya belum bicara apa-apa, dia sudah berdiri. Tapi Pak Lu orangnya baik, menyuruh Pak Wang minta maaf pada Tang Xiao. Itu karena Pak Lu tidak mau berurusan dengan orang rendahan. Hei, Nyonya, kau lihat, tingkah genitnya tadi, dia jelas-jelas sedang menggoda Pak Lu. Tang Xiao, suamiku jangan kau pikirkan. Kau yakin Pak Lu, suamimu? Kenapa? Tadi saat Pak Lu masuk, dia bahkan tidak melirikmu. Berisik, Pak Lu menyuruhnya ke kantor. Tang Xiao, kau dengar? Aku dan Pak Lu ada beberapa hal yang harus dibicarakan secara pribadi. Bukan kau, Pak Lu menyuruh Tang Xiao datang. Menyuruh Tang Xiao datang? Lintang Tang, Pak Lu ini kayaknya tidak terlalu akrab denganmu. Kamu? Aduh, lihat dirimu. Apa Pak Lu tahu kamu semarah ini? Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Kalau begitu aku pergi menemui Pak Lu. Dadah. Lu Jingqi. Lu Jingqi, kamu sedang apa? Sehari tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Ada apa? Aku sudah bilang padamu, jangan ikut campur urusan perusahaan, tapi kamu malah diam-diam mengakui sisi perusahaan. Aku terlalu khawatir padamu, dan lihat, aku sudah mengakui sisi perusahaan, menyuruh orang untuk menjagamu, malah masih ditindas seperti ini. Kalau aku tidak mengakui sisi perusahaan, bukankah akan ditindas lebih parah lagi? Itu karena mereka bodoh, malah menganggap orang lain sebagai istri presdir. Ngomong-ngomong soal ini salahmu. Kalau bukan karena kamu yang ingin membuat masalah ini, mengada-ada istri presdir, mana mungkin mereka bisa sangat menjilat orang yang palsu. Baiklah, kamu benar. Aku akan membantumu membalas dendam. Menebus kesalahanku, bagaimana? Tidak mau. Aku tidak mau menyalahgunakan kekuasaan. Boleh juga, kalau begitu, mohon padaku. Kamu? Aku hanya bercanda, jangan marah. Malam ini, aku akan mengakhiri drama ini. Nyonya, Pak Lu datang ke perusahaan tidak menemui Nyonya, malah memanggil Tang Xiao, orang kampung itu, ke kantor untuk apa? Mungkinkah karena masalah kontrak, lagi pula terakhir kali, kontrak grup Lu ditandatangani oleh Tang Xiao. Mungkin saja, Pak Lu selalu profesional, di perusahaan hanya membicarakan pekerjaan. Mencari saya, mungkin juga takut mengganggu pekerjaan. Profesional? Tidak mempermasalahkan benar atau salah karyawan? Ternyata Pak Lu orang seperti itu ya. Nyonya, Anda menikah dengan Pak Lu, pasti sangat bahagia kan? Tentu saja, kebahagiaan menikah dengan Pak Lu tidak dapat kalian bayangkan.
kerjasama dengan kantor pusat kali ini bagus, ada satu orang yang kinerjanya sangat menonjol, akan mendapatkan penghargaan khusus dari Presdir. Aku tidak salah dengar kan? Setiap tahun penghargaan khusus Presdir, pemenangnya akan mendapatkan bonus 1 miliar. Jika mendapatkan penghargaan ini, di industri ini juga termasuk penghargaan besar. Tang Xiao, kamu harus semangat, ya. Dia, Nyonya, tadi lihat Pak Lu, kok terus menatap Tang Xiao? Kamu ngapain? Kau berani menggoda suamiku? Lin Tang Tang, kau gila lagi? Semuanya, Tang Xiao itu pelakor. Waktu sekolah dia sudah hamil di luar nikah. Tak disangka sekarang, dia masih menggoda suamiku. Pantas saja saat Pak Lu inspeksi, terlihat begitu bersemangat. Ternyata dia ingin menggoda Pak Lu. Ini, Pak, ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Perempuan jahat ini, Tang Xiao, memang suka merebut suami orang. Dia terus-menerus melirik Jingqi. Aku melihatnya dengan jelas. Aku melirik Lu Jingqi? Bercanda? Jelas-jelas Lu Jingqi yang melirikku. Kalian dengar? Dia bilang Jingqi yang meliriknya, tidak tahu malu. Dasar tidak tahu malu. Lin Tang Tang, jangan-jangan kau terlalu lama berakting, sampai engkau percaya itu benar? Apa maksudmu? Aku istri Pak Lu. Kau benar, kau benar. Dulu aku hanya berpikir, kau menyedihkan dan konyol. Sekarang aku pikir kau sendiri yang cari masalah. Jangan sampai engkau menyesal. Menyesal? Perempuan jahat, kau yang harusnya menyesal. Kalian sedang membicarakan apa? Pak Manajer, Anda sudah datang? Proyek kantor pusat kali ini sangat sukses. Selama ini, kalian semua sudah bekerja keras. Ayo, beri tepuk tangan untuk diri sendiri. Jasa sebesar ini, grup tidak akan melupakan, Pak Lu juga tidak akan melupakan. Saya baru saja menerima pemberitahuan dari Pak Lu, malam ini akan ada pemberian penghargaan. Orang yang paling berjasa akan menerima penghargaan khusus dari Presdir. Orang itu, yaitu Nyonya Lin. Nyonya, apa Anda sudah siap? Apa kamu yakin tidak salah? Semua desain dan proposal ini saya kerjakan sendiri. Dia tidak melakukan apapun. Anak magang, berani sekali kamu merebut hasil kerja Nyonya. Kontrak ini saya yang tanda tangani. Proyek ini saya kerjakan siang dan malam dengan lembur. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja pada mereka. Rancangan ini memang Tang Xiao yang buat. Dia juga yang paling banyak berkontribusi. Kalau soal jasa, seharusnya Tang Xiao yang paling berjasa. Sudahlah. Sejak awal proyek ini, saya yang bertanggung jawab, dia anak buah saya yang memberinya tugas, dia menyelesaikan tugasnya, itu sudah kewajibannya. Jadi, semua jasa ini milik saya. Lin Tang Tang, sikapmu yang tidak tahu malu itu benar-benar membuatku semakin tercengang. Kamu! Kenapa? Tidak punya alasan, lalu mau memukul orang lagi? Jangan ribut. Tang Xiao, kamu hanya anak magang, Nyonya sudah mengizinkanmu ikut dalam proyek ini, itu sudah merupakan bimbingan untukmu. Masih mau menuntut jasa lebih? Jangan harap. Ini Nyonya Presdir, kalau kamu menyinggung Nyonya, sepertinya kamu tidak mau bekerja di perusahaan ini lagi. Apa kalian begitu yakin dia itu Nyonya? Kalau bukan dia, memangnya kamu? Apakah saya Nyonya atau bukan? Kalian akan segera tahu. Manajer Wang, Anda juga lihat sendiri, Tang Xiao ini omong kosong dan juga tidak patuh pada atasan. Setelah malam ini, saya akan memecatnya. Lin Tang Tang, sebenarnya saya mengingat kita teman sekelas. Dulu, saya ingin menjaga harga dirimu. Karena kamu sudah bicara, kalau begitu, malam ini kita buktikan. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Ayo. Perhatian semuanya. Beri tepuk tangan. Dasar kampungan, kamu lihat tidak? Pak Lu sedang melihat Tang Tang. Pak Lu tidak bilang dia sedang melihat siapa. Pak Lu memang tidak bicara, tapi sedang melihat siapa, sudah jelas. Hubunganku dan Pak Lu sangat baik, bukan orang ketiga sepertimu yang bisa ikut campur. Kali ini, grup Lu, kita, dan proyek pemerintah telah mencapai kesuksesan besar.
Baiklah, selanjutnya mari kita persilakan Pak Lu kita untuk memperkenalkan pahlawan terbesar proyek kita kali ini. Kali ini, dalam kerja sama antara grup Lu dan pemerintah sebagai penghubung, karyawan yang berprestasi adalah dari Departemen Desain Feng Niao, Lin Tangtang. Manajer Wang, apa Anda yakin dalam pekerjaan ini yang berperan paling besar adalah karyawan yang bernama Lin Tangtang ini? Kenapa saya dengar seorang karyawan bernama Tang Xiao yang membuat proposalnya? Haha, tidak mungkin. Saya selalu mengikuti proyek ini. Pahlawan terbesar kali ini sudah pasti Lin Tangtang. Kalau Tang Xiao itu hanya anak magang, pasti sengaja bicara begitu untuk merebut pujian. Benarkah? Mana orang-orang Feng Yao? Biar mereka yang bicara. Semua proyek dia yang kerjakan, semua pujian untuk dia. Tang Xiao itu dia hanya anak magang, dia tidak melakukan apa-apa. Memang begitu? Bohong. Saya melihat Tang Xiao siang dan malam mengerjakan proposal. Kapan pujian itu menjadi milik Lin Tangtang? Pak Lu, kami tidak berbohong. Proyek ini memang berkat Nyonya. Kata-kata itu tidak salah. Istri saya, benar, istriku. Silakan kemari. Pergi. Cepat pergi. Tang Xiao, dia istri saya. Apa? Bukankah istri Anda Lin Tangtang? Istri saya adalah Tang Xiao. Sedangkan Lin Tangtang yang kau sebutkan, saya tidak mengenal kau. Ternyata Nyonya selalu ada di samping saya, kami salah orang. Aku bahkan membantu penipu ini, menyulitkan Nyonya. Aku. Engkau. Ini semua salahmu, membuatku menyinggung Nyonya. Lin Tangtang, kau sudah menyerah? Pak Lu, saya ingin melaporkan Tang Xiao. Tang Xiao tidak setia, sudah menikah dengan Anda, tapi di luar sana masih main mata dengan banyak pria. Omong kosong? Kau tidak sedang menjebak Nyonya lagi, kan? Benar. Teman saya melihat langsung Tang Xiao turun dari mobil mewah, seorang pria tua. Saya punya fotonya. Sudah ada fotonya? Seharusnya benar. Apa maksudmu? Apakah aku terlihat tua? Apa? Mobil itu milikku. Hari itu sepulang kerja aku menjemput istriku. Ada masalah. Bagaimana bisa begini? Apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Baiklah, karena kau tidak bisa berkata-kata, biar aku yang bicara. Karena kesombonganmu, kau mengaku sebagai aku, membentuk kelompok di dalam dan di luar perusahaan, menipu atasan dan membohongi bawahan, mengklaim kredit orang lain, membuat seluruh departemen desain kacau balau. Hari ini, saatnya untuk mengakhiri ini. Tang Xiao, Nyonya, hal itu semua dilakukan oleh dia, tidak ada hubungannya dengan... Benar. Kami ditipu olehnya, kami juga korban Nyonya. Kalian berdua, menindas bawahan, menjilat atasan, perusahaan memiliki 2 orang, penjilat seperti kalian, aku tidak bisa mentolerirnya. Seluruh grup Lu tidak bisa mentolerirnya. Nyonya sangat bijaksana, kalian berdua dipecat. Kantor pusat Lu akan menjelaskan situasi kalian ke industri. Pengumuman di industri, perusahaan mana lagi yang mau menerimaku? Sekarang semuanya sudah berakhir. Hey, Manajer Wang, kau mau pergi kemana? Saya permisi ke toilet dulu, Nyonya. Jangan panggil aku Nyonya, aku tidak pantas. Aku hanyalah seorang karyawan magang kecil di matamu. Tidak, Nyonya. Pak Lu, tolong bebaskan saya juga ditipu. Jingci, manajer Wang ini sama saja dengan supervisor itu, membiarkan orang seperti mereka di perusahaan hanya akan menghalangi orang yang cakap untuk naik jabatan. Dengar Nyonya, maka cara menanganinya sama dengan mereka berdua. Pak Lu, jangan pecat saya masih punya cicilan rumah. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun, kalau tidak ada jasa, setidaknya ada pengabdian. Tang Xiao, sok suci sekali. Kau hanya mendekati Pak Lu, terlihat hebat, tapi juga hanya mengandalkan seorang pria. Dibandingkan denganku, apa kau lebih mulia? Kau bagaimana bisa dibandingkan dengan Xiao Xiao? Tapi kamu salah ngomong.
bukan Tang Xiao yang ngegodain aku, tapi aku yang ngegodain Tang Xiao. Dan dia belum setuju. Hari ini, di hadapan semua orang, saya ingin mengumumkan satu hal, Tang Xiao, yaitu Nyonya dari grup Lu. Saya bersedia memberikan 51% saham saya dan memintanya untuk bersama saya. 51% saham. Ini lebih dari setengah. Dengan saham-saham ini, dia bisa memutuskan masa depan perusahaan. Dengan satu kata, sepertinya Pak Lu juga bekerja untuk Nyonya ya. Xiao Xiao, maukah kau menikah denganku? Iya,